Sabar, apa intisab di sini? Intisab itu artinya muhasabah, introspeksi diri. Ada orang mengartikan karena mengharapkan pahala, boleh silakan. Kalau saya ambil dari segi penafsiran yang beda, yang lain dikit. Buat intisab itu hitung-hitung dosa. Saya mau tanya Pak, Bapak kerja di dalam duit, motivasinya salah satu di antara dua. Bapak bekerja, pilihannya dua, mau dapat bonus atau lunas hutang. Mana motivasi paling kencang? Bapak jadi uang nih, kerja, jualan apapun. Motivasi paling kuat itu untuk supaya kita pengen semangat kerja, untuk dapat uang atau untuk bayar hutang? Untuk dapat uang, tapi hutang masih. Kita malas, nggak bergerak, dia kolektor telepon, semangat gak jadi duit, semangat gak jadi duit, karena sadar punya hutang. Untuk bapak, untuk apa? Bapak punya hutang 5 juta, tapi bapak punya hutang, tenang nggak hidup? Nah, wahtisaban di sini kita artikan barang siapa yang dia sadar selama hidupnya dan itu muhasabah diri dia, banyak dosa yang sudah lakukan, banyak maksiat yang sudah lakukan, banyak kebohongan yang sudah saya ucapkan, banyak jelek-jelek orang yang saya sudah gibahkan, sudah banyak keburukan-keburukan. Nah, inilah satu-satunya cara kesempatan terbaik buat saya untuk menutup ini semua. Karena ini adalah minus, ini dosa. Maka ihtisaban di situ artinya orang yang banyak menghitung-hitung dosa. Jadi puasanya bukan pengen pahala, puasanya pengen hapus dosa. Paham nggak sampai sini? Karena selama ini kita mengartikan barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharapkan pahala, kan gitu. Dia lupa terus dengan dosa. Dalam hidup banyak dosa, banyak pahala, jujur. Makanya besok puasa itu jangan pengen pahala, pengen ngapus dosa. Kalau dosa sudah terhapus, udah nggak ada lubang, nih, apapun yang ada di situ pasti akan menjadi pahala. Jangan sampai kita punya uang tapi hutang masih banyak, habis bahkan akan Jadi man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dia iman kepada Allah dan dia ingat dengan dosa-dosa dia dan dia ingin menghapus dosa-dosa dia, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ingat, lihat kalimat setelahnya. Kenapa gunakan kata ghufira? Diampuni. Diampuni. Padahal kalau orang mengartikan pahala dengan diampuni dong kan baik. Berarti di sini ada hal yang itu dosa. Kalau kita merasa nggak punya dosa, ya nggak usah puasa. Kalau merasa nggak punya dosa. Kalau pahala bisa yang lain. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, berarti yang berpuasa karena keimanan dia kepada Allah dan dia pengen dosanya diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka keinginan supaya dosa diampuni Allah ampuni dengan kalimat ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka pas Allah akan ampuni dosa-dosanya. Bukan dengan pahala kan kalimatnya? Kalimatnya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosa-dosa. Jadi besok puasa enggak usah mengharapkan pahala. Satu, tunjukkanlah kepada Allah, ya Rabb, aku beriman kepadamu, raditu billahi rabba, aku ridho kau sebagai Tuhanku, aku ridho dengan syarat-syaratmu, aku ridho dengan apa yang telah kau wajibkan kepadaku, dan aku sadar aku berdosa. Maka aku berpuasa. Kenapa Anda berdosa? Karena saya banyak dosa, bukan karena saya pengen dapat. Sama Pak, ketika Bapak dapat hukuman di kantor, kalau pengen dimaafin, pelang, telat dulu kerja, iya maafin bos, ngepel. Bapak ngepel gitu, Bapak ngepel apa? Pelang, tapi nggak dibayar, ngepel.
Bapak lakukan nggak? Bapak lakukan apa? Supaya dapat bukan supaya pengen dapat tuh. Paham sampai sini? Paham apa tuh? Berapa waktu ya? Masih berapa disuruh ngepel doang? Kalau kata Allah, udah gue pecah jadi hamba lu. Mau? Barang siapa yang tidak sabar dan itu kan tidak syukur dan nikmat itu patut korban semua. Cari Tuhan selain Allah. Mengada Tuhan yang bisa dijadikan bumi dengan lu ada yang mungkin kata Allah kan gitu. Mau di mana di Pluto? Di mana di Jupiter? Kagak bisa. Jadi motivasi kita puasa besok pertama. Ini ya. Apa nih? Kita ingin tunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman. Paham ya? Tunjukkan kepada Allah bahwa kita punya iman. Tinggal Allah tanya, sejauh mana iman kepada Allah? Kan gitu kan? Buktikan dengan perbuatan. Kau puasa ya, kau punya iman. Gak usah bilang orang Islam, gak usah. Kenapa anda puasa? Karena kita beriman. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa puasa? Karena kita punya dosa. Maka husnuzon Pak, orang-orang yang nggak puasa mungkin dia nggak punya dosa. Aman? Maksud palsu orang Islam mau puasa nggak usah gitu. Karena kita udah paham nih. Jadi tujuan puasa itu iman dan punya dosa. Kalau ada orang nggak puasa, berarti dia sudah tidak punya dosa. Wih, tapi kita nih kantor di pagi luar mobil luar biasa ente mau dia dosa ente hebat. Kita ngina dia nggak? Apa dia sendiri yang menang? Ya, jadi itu yang awal. Tinggal nanti kita belajar bagaimana rukun-rukun dan syarat-syarat puasa itu berbiasa. Ya, itu sudah. Yang berikut sekarang ini target ini kita lakukan. Kita siap-siap insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam masuk Ramadan, ibadah kita diterima. Ini adalah kesempatan terbaik untuk kita memulai bekal yang pertama. Yang kedua, ini adalah momen terbaik buat kita menghapus dosa. Insya Allah mudah-mudahan puasa yang benar. Karena makanya Allah bilang gitu kan, as-saumu li wa ana azid. Puasa itu untuk aku dan aku yang balas. Nggak ada yang tahu pahala puasa. Kalau sholat jelas Pak. Kalau sholat jelas puasanya. Kalau sholat sendiri 1, kalau jamaah 27 kali kan gitu kan. Baca Quran 1/10. Kalau sholat di Masjidil Haram 100.000. Itu angkanya jelas kan. Tapi puasa enggak. Wana azid. Aku yang akan kasih pahala puasa. Nah sebenarnya kalau kita kaji lebih jauh, yang kasih pahala Allah kasih pahala itu bukan cuma puasa doang. Apapun yang dilakukan oleh orang yang berpuasa itu urusan Allah. Kalau di hari biasa baca Qurannya 10, kalau lagi puasa cuma Allah yang tahu pahalanya berapa. Cuma Allah yang tahu. Kalau di hari biasa kita sedekah 1 dibalasnya 10, pada saat puasa Allah yang tahu akan dibalas berapa kata. Kalimatnya Tuhan kasih di, dan aku akan balas kondisi orang sedang berpuasa. Karena orang berpuasa itu ibadah sir, ibadah rahasia, nggak ada yang tahu. Waktu di sebelah kita para lemas, bibir dikiring-kiringin, mulut dibau-bauin, jadi saya juga puasa. Mulutku bau banget ya, aku puasa, padahal kosong-kosong gigi. Cuman apa ya? Dulu mah dia tahu, bila di kantor dia sirop banyak kan? Luar biasa. Sekarang itu udah zaman itu udah apa ya? Udah parah. Susah Pak. Makanya kembali. Mereka Rasulullah SAW bahwa nanti ada satu
Benar. Jangan lagi